Aldi, Amin, Mumaydi. Oke, alhamdulillah absen sudah selesai. Kita sekarang belajar IPA, ya, belajar IPA. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Yang kemarin belajar apa? Perkembangbiakan sekarang. Yang kemarin? Vegetatif. Kemarin sistem reproduksi pada manusia. Sekarang kita mempelajari sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, walaupun pakai spidol nggak apa-apa, yang penting terlihat. Kita pakai HP kadang-kadang penggunaannya tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, kenal dengan tumbuhan? Apa fungsi tumbuhan? Sekarang kita Oksigen. Oksigen. Kemudian penghasil apa lagi? Buah-buahan. Apa lagi? Makanan. Protein. Vitamin. Gizi. Ini bahan bangunannya. Ada lagi selain oksigen? CO2, ya, kita bernapas dengan CO2. Pernah masih ingat dengan proses fotosintesis? Nah, itu proses fotosintesis dengan apa awalnya? CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan glukosa ditambah oksigen, kemudian tambah energi. Ingatkah? So, researching ternyata di apa di Google tentang proses fotosintesis. Ingat kan? Oke, kita tidak ulas itu, kita nanti tanya jawab lagi. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran sekarang yang bahasan kita adalah ada 6 yang harus kita bahas. Yang pertama adalah tentang menganalisis. Boleh ditulis ya, menganalisis sistem perkembang di mana saja. Perkembangbiakan yang pertama, kemudian menganalisis sistem perkembangbiakan vegetatif. Kemudian membedakan perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan generatif. Kemudian selanjutnya adalah menyimpulkan biji merupakan, boleh sambil lihat tadi tentang proses fotosintesis, prosesnya bagaimana? Ji, sudah buka Google-nya? So, silakan deh tentang proses fotosintesis. Kita simpulkan nanti apa proses fotosintesis, apa saja di situ. Merupakan organ utama
organ utama perkembang biakan generatif. Nih yang hari ini kita lakukan, kemudian mempraktekkan. Nah, ini mempraktekkan pembibitan dari biji tumbuhan semangka. Terakhir, baru menyajikan hasil karya. Menyajikan karya hasil ini dari Tuhan yang berkembang biak secara generatif. Ini yang hari ini akan kita lakukan. Kalaupun nanti ada beberapa tahapan yang belum selesai karena kita ada dua pertemuan. Hari ini kita mampu sampai mana? Pokoknya sampai mempraktekkan pembibitan dari biji tumbuhan semangka. Sampai proses mana? Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Untuk mempercepat penghasil pembelajaran, kita mulai dengan dua ini bahasan, ya. Menganalisis sistem perkembangbiakan generatif. Keduanya adalah penamakan 1-2 saja biar pas. Ini 1, ini kedua tahapan kita. Ini ketiga, ini keempat, 5, 6. Ya, 6 tahapan yang harus kita lakukan. Kita mulai dengan 2 saja, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan generatif, menganalisis sistem perkembangbiakan vegetatif. Nah, berhubung HP-nya tidak semua mempunyai, bisa searching di HP, tapi kita punya buku yang pemerintah sudah kasih oleh kita, diberikan oleh pemerintah. Kita manfaatkan bukunya. Silakan buka halaman 53, 54 di situ kayaknya sistem perkembangbiakan tumbuhan, ya, pada tumbuhan. Jadi tugasnya adalah ini, menganalisis sistem perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ya, perkembangan biakan vegetatif itu ada 2 cara, yang ada yang alamiah dan yang ada buatan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk baca. Permae. Ada lagi Gymnospermae. Di sini ada vegetatif, ada generatif. Ya, kita fokus di sini. Sudah ada yang bisa menyimpulkan apa itu Angiospermae? Berada dalam rangka buah opahin. Iya, betul. Tadi Gymnospermae apa? Betul. Jadi Gymnospermae adalah
Ya, berbiji terbuka dengan biji tertutup. Oke, nah, terus pintar ya. Ya. Silakan baca lagi, kasih kesempatan. Yang lain setuju nggak dengan pernyataan tadi? Setuju. Barangkali ada masukan ya? Ada tambahan? Tidak ada. Nah, please. Tidak ada tambahan? Itu dari ya. Siap. Cuma dilalui. Ya. Itu konsepnya adalah seperti itu, bahwa gimnospermnya adalah tadi gimnosperm aja, ulang lagi tidak apa yang lain belum terdengar. Gimnos angiosperma ya. Boleh yang lain untuk mencatatnya, boleh ya? Sok online. Angiosperma adalah Tumbuhan biji tertutup yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah otak ini. Oke, semua bisa dicatatnya ya. Oke. Gimnosperma tadi Tri? Tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah atau berbiji terbuka. Iya. Kita fokus ini menganalisis sistem perkembangbiakan generatif. Apa itu generatif? Perkembangan generatif. Ya, Pri. Siapa lagi? Pri kemarin kita sudah jawab. Yang tidak melalui kawin, tidak melalui perkawinan atau peluburan seksual dibiarkan dan serbuk sari. ya serbuk sari betul. Jantannya biasanya apa? Jantannya apa? Serbuk sari atau kepala putih? Kepala putihnya ceweknya, ya. Serbuk sarinya jantan. Jadi perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang adanya peluburan serta kegiatan dan atau disebut dengan peleburan atau fertilisasi atau disebut juga dengan penyerbukan. Peristiwa menempelnya benang sari di atas kepala putih disebut dengan penyerbukan. Ya, nempelnya oleh apa? Banyak yakni. Ada lagi air. Ada lagi hewan. Ya, kan ada istilah. Ya, istilah apa? Kalau laki-laki itu kembangnya ya, kumbangnya. Kalau perempuan bunganya. Ya, laki-laki adalah kembangnya. Kalau apa? Kumbangnya, bunganya adalah perempuan. Itu istilah dalam istilah keseharian kita. Ya, itu generatif. Kalau vegetatif, Produksi tumbuhan ya, tanpa adanya proses perkawinan. Nah, sekarang ada dua jenis. Dengan proses perkawinan, dengan tanpa proses perkawinan. Kira-kira anaknya itu yang sama yang mana? Sama seperti induknya. Apakah dengan proses perkawinan atau tanpa proses perkawinan? Persis dengan tanpa proses tanpa proses. Jadi kalau Uji, Deden atau siapa saja ingin punya buah seperti itu, ya maka harus dilakukan dengan cara vegetatif. Vegetatif itu ada dua cara ya. Berapa? Dua atau tiga? Dua. Caranya yang pertama adalah vegetatif alami. Yang kedua vegetatif tidak hadiah aja. Vegetatif alami apa saja? Vegetatif alami apa saja? strawberry, Ubi batang, contohnya tadi ya. Baik. Ubi batang, strawberry, umbi lapis, Umi bakar. umbi akar, nah, setolon, terus ya, adventif dengan adventif. Contohnya itu apa tadi? Ya. Contoh dengan yang umbi akar apa saja? Singkong. Umbi batang, umbi akar ya. Ada umbi batang? Umbi akar apa saja umbi akar?
Bumi. Nah, bahwa memang bumi lapis. Singkong bumi. Bumi batang. Kalau strawberry tolon atau ya tolon atau gerandi dia. Apa lagi? Cikur. Cikur itu cikur apa? Cikur apa bumi? Rizoma, betul. Jahe, Pak. Bintang tangan. Biasa apa sampai kelas 9 deh, karena aktif. Oke, dilanjut sekarang. Ada sekarang kalau vegetatif buatan, contohnya dengan apa? Cangkok. Apalagi? Merunduk. Ya. Setek. Apalagi? Menyambung. Ya, nyambung. Atau dengan okulasi. Di situ tidak ada yang buku. Ada lagi yang lain. Menempel. Nah, sekarang teknik-teknik seperti itulah dimanfaatkan oleh kita untuk membuat jenis semangka yang sama ya dengan hidupnya. Bonsai itu adalah rekayasa ya. Tapi harganya mahal bonsai. Sekarang banyak bonsai yang dibutuhkan oleh orang-orang luar negeri, ekspor bonsai ya. Jadi itulah bahwa tumbuhan itu sangat berharga, sangat berguna buat kita. Kemudian kita bisa rekayasa dari mulai vegetatif alami dan vegetatif. Kalau ingin yang mudah, tinggal tanam biji ya. Biji pelaken ya sampai tumbuh tunas. Tapi prosesnya itu pasti berbeda dengan hidup. Karena pasti ada perubahan, ada perbedaan. Perbedaan itu ada faktor dari bijinya, kemudian faktor alam, ya, alamnya, cuaca dan sebagainya bisa mengakibatkan buahnya akan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kalau ingin sama berarti prosesnya tadi secara buatan. Nah, itulah yang sekarang dua bahasan kita sudah selesai, sudah memahami. Sekarang tinggal ini. Nah, yang ketiga. Membedakan perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita harus bisa membedakan minimal tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Ini satu tegak bulan. Pilih di antara tumbuhan yang nanti dilihat mana yang termasuk tumbuhan berkembangbiak secara vegetatif dan vegetatif. Nah, sekarang tugas kelompoknya sebelum kita melanjutkan, kita tentukan kelompok yang sudah ada, ya sudah jadi saja, yang sudah terbiasa. Ini disebut dengan kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Walaupun ini memang anggotanya terlalu banyak, tapi tidak apa-apa karena kita sudah terbiasa dengan kelompok seperti ini. Kalaupun nanti dirubah lagi, agak membutuhkan cukup lama, ya tidak klop lah yang bahasa nama itu tidak sesuai lagi. Nah, sekarang tugas kelompok sekarang silakan untuk menuju keluar ruangan kelas, pilih 2 tumbuhan, ya tapi harus beda lima kelompok satu dengan kelompok yang lain. 2 tumbuhan mana yang berkembang secara vegetatif, 2 buah dan yang berkembang biak secara vegetatif. Hanya 2 buah saja. Ya, silakan untuk keluar, tapi jangan kemana-mana. Hanya melihat tumbuhan saja. Kemudian bukan ambil, coba tulis saja namanya. Banyak langsung tumbuhan kelapa bawa ke dia, nggak bisa ya. Cabai dibawa ke dia, enggak. Hanya tulis namanya saja, tapi lihat dulu tumbuhannya apakah berkembang biak secara vegetatif atau vegetatif. Setelah itu tulis, kemudian langsung balik ke kelas, kita laporkan. Per kelompok harus beda namanya. Maka silakan dipimpin oleh ketua kelompoknya. Hanya 10 menit saja. Tah, ya. Ini dak. Gedang, apa itu gedang? Ini pada macam cabai udah baik ya. Gua ini mah geser kan ya. Hari ini tengah tuh. Pohon mangga. Di ujung ininya itu pohon ya. Pohon itu pohon mangga.
Itu pepaya. Bisa non per? Strawberry. Nggak apa-apa. Strawberry. Kalau anggur? Bisa dari biji. Dari biji dan nggak bisa di stek ya. Kalau kelapa, kan ada pohon kelapa nggak apa-apa. Kalau stek ini kan, pohon mangga bisa. Bambu. Pepaya. Terus ini udah tuh kak puncak. Bapak Ari bahasa Indona itu telan itu kersem apa Kersen kersen aja Jangan ke apa ke saya bapak. Bapak. Udah punya malu pak. Itu cabe. Bapak itu ada cabe. ini. Mau cabe. Pepaya. Ay, kersem Kersem aja nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Hah? Pakai biji. Biji. Heeh. Generatif. Mangga bisa dua, bisa generatif, bisa vegetatif. Vegetatif dengan cara mencangkok. Iya, pintar. Betul, ya. Apanya? Buahan. Ya. Ya. ada ini bapak Hah? Ya. Ini buah. Ya. ada Vegetatif generatif. vegetatif Generatif. Generatif. Dari pembuahan. Kenapa bisa jadi buah? nggak tahu Ada proses penyerbukan. Ada perkawin. Nah, berarti itu pakai bunga ya. iya Cara penyerbukannya dengan menggunakan apa itu? Kalau mangga. Hah? Dua cara. Rata-rata dengan hewan Oke, ya. Mangga. Ayo, sini. Lagi belajar atau? Tuh ayah gedang. Udah. Pohon apa? Itu pohon apa tuh? Kelor. Kelor. Kelor itu dari vegetatif vegetatif. Karena tanamnya apanya? Batangnya. Batangnya bisa kelor. pisang bapak Bisa mah tunas ya. Jambu. Rata-rata pakai apa? Jambu. batu Biji bisa. Dicangkok bisa jambu? Bisa. Ya. Coba. Ya. jambu batu kurut juga bapak sih di Kaba Bader Ayo. Jalan. Ya. baru mantap pak aku era Suji kau sorong kan jahil gila sih. masih itu Kembali ke masing-masing dulu. Apa? Ya, siap.
Sudah selesai? Sudah. Mangga laporannya berkelompok untuk juru bicara, sok bicara siapa? Kelompok 1. Ya, baik. Apa contoh dari tumbuhan vegetatif? Strawberry, Ya, kembang kertas, ya, pisang, ya, boleh. Vegetatif itu ya. Kalau yang generatif? cabai, Cabai, mangga, ya, mangga, ya, paya, boleh. Nah sekarang kelompok 2. Contohnya apa? Contohnya jamu, Pak. Ya, Pisang, terus pisang, Pak. ya. Yang generatifnya? Alternatif. Yang generatif. Nah, jamu, tapang. Yang vegetatifnya? Pisang, cabai. Ya, pisang. Ya, pisang dengan apa? Kertas. Kelompok 3. Yang generasinya mangga. Ya, Yang vegetasinya ya. Yang kelompok 4. Ya. Vegetatif kalsium. Kalsium bisa ditanam dengan itunya, batangnya kalsium. Ada yang punya kan? Sudah setuju dengan jawaban kelompok 4? Kalsium bisa. Kelompok 3 masuk tadi? Ya, kelompok 2 masuk. Kelompok 1 masuk. Nah, sekarang perbedaannya kan ditanya di sini nih. Beda antara vegetatif dengan generatif. Perbedaan pokoknya bagaimana? Pokoknya bagaimana? Ya, kalau vegetatif tidak kawin, generatif pakai kawin. Ciri kawin apa? Ciri kawinnya contohnya dengan apa? Penyerbukan. Ya. Kalau penyerbukan berarti ciri utamanya mempunyai putih dan benang atau mempunyai bunga kembang desa ya. Kalau bunga, kalau yang penyerbukan biasanya ada bunga yang menarik, tidak menarik, kemudian bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Nanti terserah, nanti kita pelajari untuk proses penyerbukannya. Kita pelajari nanti berikutnya. Kalau sekarang adalah hanya untuk membedakan mana yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Software alhamdulillah sudah, berarti 3 tahapan kita selesai. 1, 2, 3 sudah selesai. Nah sekarang nih, menyimpulkan apakah biji semangka merupakan alat perkembangbiakan utama untuk tumbuhan generatif. Jadi, apakah menyimpulkan biji merupakan organ utama perkembangbiakan generatif? Jadi biji bisa ditanam, biji semangka bisa ditanam untuk menjadi semangka. Bisa. Kemarin Bapak mengutus beberapa orang untuk wawancara dengan petani semangka. Silakan, kemarin yang ditugaskan kelompok ini 1 orang. Biji ya, Haji, mangga. Nah, wawancaranya apa kemarin? Biji semangka bisa ditanam? Bisa. Ya. Kira-kira prosesnya sudah tahu sih, proses dari awalnya? Belum. Pas sudah wawancara? Oh, belum yang kerja. Yang kerja sudah. Kan prosesnya sudah tahu ya, cara pembibita ya. Sudah tahu kan? Oke. Ah, itu berarti biji semangka bisa ditanam. Lamanya berapa lama? 3 bulan lebih ya. Biasanya ditanam di mana? Di sawah ya, pada saat musim ya. Kalau musim hujan masih banyak air, dimanfaatkan untuk tanam padi. Jadi biji semangka yakin bisa ditanam jadi semangka. Ya, salah satu alat perkembangbiakan semangka adalah bijinya. Kalau batangnya tidak bisa, betul tidak bisa ya. Jadi, ada lagi ini yang dari kelompok ini kan hasil wawancaranya bagaimana? Pri, tadi sudah ya Pri. Coba Pri, hasilnya dengan apa? Biji semangkanya bagaimana biasanya? Apakah pakai biji semangka?
bagus hasilnya? Lebih bagus ya? Kan biasanya yang petani-petani di tetangga Bapak itu rata-rata beli dari toko. Tapi kadang-kadang dari toko itu hanya itunya saja, hanya bungkusnya saja. Hanya bungkusnya saja ininya. Tapi ternyata hasil dari tumbuhannya, tunanya tidak sebagus apa yang kita tanam sendiri. Prosesnya lebih maksimal kita. Jadi kita pun akan bisa membuat biji semangka yang menghasilkan semangka yang bagus dari biji semangka yang kita miliki. Nah ini biji semangkanya, ini semangkanya. Nanti kita ulang. Tapi sebelum ini kita simpulkan yang keempat. Materi yang keempat menyimpulkan biji merupakan organ utama perkembangbiakan generatif. Ini ya. Jadi hasil wawancara Uji, Ferdi, tadi Ujon. Yang kelompok ini yang perempuan siapa yang wawancara dengan tali semangka? Siti. Ya, mangga. Hasilnya bagaimana? Biji semangka bisa ditanam? Bisa. Berapa lama dari mulai biji semangka ditanam sampai keluar tunas? Berapa hari sampai keluar tunas? 4 hari. 4 hari. Ya. Jadi biji semangka dengan proses yang nanti kita buat ternyata yang biasa ditanam oleh petani adalah selama 4 hari. Kita bisa mencobanya tidak? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Nah, jadi dari wawancara tadi dari beberapa orang mungkin karena udah agak lelah ya. Tadi hanya bicara Uji, Ujon, tadi kemudian Sukiman, ya, Siti sama Rizky ya, itu sudah menyimpulkan ada jelas bahwa biji semangka bisa ditanam menjadi semangka. Dan ternyata kesimpulan terakhir, wadah semangka ini ya tidak menjamin menghasilkan semangka yang bagus. Ternyata ada rekayasa lagi yang dilakukan oleh para petani. Semangka yang ini yang ditanam oleh mereka sendiri bisa dijadikan benih semangka yang lebih bagus. Nah, itu yang sekarang kita harus lakukan. Itu yang menjadi tantangan kita. Ya, bahwa kita harus mampu untuk membuat biji semangka yang kita makan menjadi benih semangka yang bagus, ya, yang menghasilkan semangka yang super kalau di sana. Nah, sekarang rata-rata di Tegabulet yang dijual semangka hanya ukuran seperti ini. Ya, tapi kalau di kota ini tidak terlalu laku. Ya, yang di kota ukurannya besar, ya super, harganya cukup juga terjangkau oleh kita, rasanya sangat manis dan bijinya kecil-kecil, ya bahkan kadang-kadang tidak ada. Ya, apa yang mereka bisa lakukan? Apa yang mereka lakukan? Nah, kita pun sebagai petani desa, ya siswa yang ada di desa harus mampu membuat semangka yang lebih baik minimal atau sama lah minimal atau lebih baik dari semangka yang ada di kota. Itu salah satu tantangan kita. Ya. Kira-kira bisa membuat benih semangka? Bisa. Oke. Oleh karena itu, mari kita buka contohnya. Pinjam tadi. Penggarisnya Haji. Misalnya, ya kita buka dulu semangkanya ini. Ya, kita buka semangkanya. Ya. Ya. Bisa sok mangga di tadi dibuka. Tengah-tengah. Ini ya, oh, sok mangga. Ini saja set gitu kan, gitu. Dipelawakeun heula, pelawakeun. Nah, siapa dulu langsung Pak. Nah, sok dimakan. Ah, bisa lah. Tuh. Nah, inilah. Inilah kecil tapi rasanya sangat manis. Sudah dibuktikan, sangat manis. Tidak apa-apa, kecil pun tapi rasanya. Bisa nggak menceritakan semangka yang rasanya nano-nano? Semangka rasanya nano-nano, segaya. Ini mah rasanya sangat manis. Rasa melon. Ya, rasa melon. Semangka rasa pisang. Nah, ini ada biji semangka di sini. Silakan nanti sebelum kita itu, silakan nanti buat prosedur kerjanya dulu.
Bapak akan bagikan LKPD. Nah ini LKPD itu salah satu prosedur kerja. Tadi sudah kita sepakat bahwa siap untuk membuat benih semangka. Ini adalah LKPD-nya. LKPD ini di sini berisi adalah tujuannya, kemudian kegiatan yang harus dilakukan. Ini ada bacaan-bacaannya. Ada baca, adik-adik baca, bacaannya apa? Ini adalah untuk penyemangat ya. Nah, yang harus diisi adalah ini. Buat prosedur kerja. Halo? Masih fokus? Masih. Cobalah tepuk tangan dulu sebentar. Angkat tangan dulu. Mau kerek ke? Ya. Oke. Nah sekarang tugas kelompok. Silakan di sini isi prosedur kerjanya. Ya, prosedur kerja dari mulai ini nanti dipotong, dibelah, keluarkan bijinya, ya, kemudian sampai masuk ke dalam polybag. Tapi sebelum kita praktek, kita harus tulis dulu prosedurnya. Nanti akan Bapak cek per kelompok prosedur kerjanya yang model apa. Kita diskusi dulu. Jadi ini akan Bapak bagikan. Yang harus diisi dari yang titik-titik prosedur kerja, kemudian di sini alat bahannya apa saja. Kita nanti persediakan alat bahannya. Halo? Kemudian jadwal kegiatannya di sini. Dan tidak mungkin ini satu hari selesai, tidak mungkin. Hari ini apa saja yang bisa dilakukan. Besok apalagi sampai seminggu berikutnya kita ketemu lagi untuk mempersembahkan benih semangka ini. Ya, dilakukan boleh dilakukan di sekolah atau di rumah. Siapa saja nanti. Jadi hari ini kalau mau dilakukan di sekolah. Kalau besok masih ada jam pelajaran, ya silakan lakukan berikutnya. Sampai tahap bagaimana kan tahapannya tidak langsung dari benih semangka langsung pelak langsung masuk ke dalam polybag, tidak. Harus ada proses sebaliknya. Ya, tugas saat ini adalah mengisi LKPD-nya. Ya, setelah itu alat bahan dan jadwal kerja. Bapak akan bagikan dulu, silakan untuk kelompok 1 ini ambil ininya. Ya, ini lembar pengamatannya. Kelompok 2, enggak? Ya. Oke, enggak. Ini pengamatannya. Kelompok 3, enggak? Siapa? Ya. Oke, kelompok 4, enggak? Ya. Silakan bangkunya dibentukkan kelompok biar bisa kerjasama. Maka bangkunya geser-geser dulu. Biar silakan yang lain.
Nah, untuk yang lainnya boleh ini mulai di kelompok-kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 juga ya. Kelompok 2. Yang penting bijinya jangan itu. Ini nanti. Pengalisan. Sambil yang lain membuat prosedur, yang lain ini. Memisahkan bijinya dari dagingnya, ya. Memilah bijinya sambil membuat prosedur. Sok silakan bijinya dipilahkan dulu. Itu dipilahkan dulu boleh. Boleh makan dagingnya. Tapi bijinya disimpan untuk proses. Boleh makan. Nah, kamu tuh ada. Mau dibelah? Sok makan. Bacak ya. Bener Pak. Ini 1, 2, 3, 4. Anu rada hidung pilihnya anu rada hidung. Itu udah korban paling gitu kan yang paling kecil udah kira diam. Buat prosedur kerjanya. Oh lapar yuk. Gusten dong. Membuat prosedur kerja. Happy birthday to you. Woi, lupa bajing gua, bajing ayu udah ada. Nanti dilaporkan. Nanti mendepan satu-satu. Setelah selesai prosedur kerja, nanti mendepan satu-satu presentasi. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Gimana tadi? Ingat tuh kira-kira apa kira-kira yang sebenarnya? Boleh, biar sok boleh. Masukkan pertahapannya di situ misalnya. Dari mulai biji dikeluarkan, kemudian Ditaruh di dalam tisu basah. Tisu tapi udah dibasahin gitulah gitu. Ditaruh dalam tisu. Ditaruh di dalam bisa disimpan di dalam tisu yang sudah dibasahi. Kemudian
Keluar itu toge, tunas. Sok. Di dalam atau di atas? Di dalam, di jero kan di kakak di dalam. Disimpan di tempat yang cara motong. Tisu yang sudah atau ada di sebelah tisu yang sudah dari Tapi sih pakai bambu kayu. Bisa salah. ya. Berkelompok satu. disimpan di dalam benda tertutup. Misalnya toples, simpan di toples gitu. Toples. Olivetnya kita gunakan aqua bekas saja. Nih, aqua bekas bisa gunakan untuk olivet ya, penanaman sementara, wadah sementara. Siapkan tanahnya, tapi nanti setelah kita ke depan yang presentasi prosedur. Kalau prosedurnya itu yang terbaik kita pakai. Tisu, nanti ya. Tisunya. Silakan, waktunya sudah 7 menit, 7 menit lagi. 8 menit lagi. Ya, tadi kita sepakat 15 menit. Ya, toplesnya untuk penyimpanan sudah tadi kita temukan. Ini toples menemukan. Karena ternyata menurut pendapat dari para petani, disimpannya harus ada cahaya. Harus ada cahaya, jangan gelap. Ini kita gunakan ini toplesnya. Ya. Ini satu-satu saja. Ini yang kotor waktu dicuci, ini toplesnya banyak banget. Ini toplesnya. Ini toplesnya. Bekas makanan. Ini toplesnya. Barang kain, dalam tisu. Ya, tisu. Buang saja. Oh, boleh. Kalau menurut pendapat orang tua yang petani tidak dijemur, tidak apa-apa. Apa yang dialami oleh petani yang biasa tanam, silakan tulis. Ya, ada paham yang dijemur, ada paham yang tidak dijemur. Sama enggak? Ya, kebetulan Sukiman bapaknya petani semangka. Asli politik sunat. Ada yang cuci, ada yang enggak. Enggak. Ya. Wah, itu tidak apa. Ada yang bapaknya tanam semangka? Enggak ada. Oh, yang bisa lihat aja. Ya. Oh, sudah ya. Sama enggak? Pengalaman yang dilakukan silakan. Bukan tahapan dari mulai biji dibersihkan sampai ke nah itu bisa makan aja ya. Oke, betul. Mana? Ini tahapannya tinggal kasih nomor saja. Bagus, sampai Nggak ada tisu. ya betul. Sudah itu berdasarkan penelitian. Enggak. Tulis dari mulai nomor 1 sampai nomor terakhir. Kayaknya sudah mulai paham. Semuanya sudah silakan. Jadi tadi ada paham yang dicuci, ada paham yang tidak dicuci. Kemudian ada yang direndam oleh bensin, ada yang direndam oleh
Ya. Biasanya berapa menit? Atau satu hari atau berapa jam? 5 menit aja Pak. Hah? Ya. Ya, boleh. Hari. Waktunya tinggal 3 menit lagi kita presentasi. Ya, ya. Jam atau paling lama 24 jam gitu kan ya. Paling lama Itu abad 7 hari. Kan ke diratakan. Jangan ke dia wae, Pak. Bapak tuis. Tisu dah. Bapak. Enggak ada tisunya, Pak. Kayak kertas saya dulu. Tidak ada lautan akar pun jadi. Tidak ada tisu. Belum jadi. Tuh, gede deh tadi video. Belum jadi. Ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Apa ini? Dibungkus. Oh, dibungkus. Dibungkus. Bulan Pakai apa biasanya? Kain. Kain. Ya, kain. pakai Pakai plastik kan nanti terakhir. Apa? Ya, diberi. Dua bulan nanti. Olibeknya. Mantap, bagus ya. Bagus. Hah? Belum tentu Bapak bisa ya, tapi ini Oh iya iya, mana? Siap, mana? Kan ini kan ini. Lihat gitu ya. Mana ini? Ini kayak yang Sudah selesai? Waktunya sudah habis, silakan untuk presentasi ke depan. Duduk saja biasa di situ, tetap duduk di tempat, tapi kita dengarkan presentasi dari kelompok yang lain. Ya, kasih kesempatan untuk beres-beres dulu, silakan. Bapak kasih tambahan waktu 2 menit. Kasih tambahan waktu 2 menit. Ada tambahan lagi. Ternyata ada ide-ide baru yang ditemukan. Ya, ide baru yang ditemukan. Nah, enak ya hasilnya. Semangat tegal bulat memang kecil, tapi rasanya aduh. Semangat dipotong besar, tapi rasanya kurang senikmat dan semangat yang ada. Seperti duduknya seperti biasa saja. Tadi itu pendapat yang lain dari kelompok yang lain.
pembuatan prosedur kerja sudah selesai waktunya. Silakan untuk presentasi dimulai dari kelompok mana dulu? Silakan yang siap. Satu, dua. Ya, satu dulu. So, silakan dua orang ke depan untuk presentasi. Satu. Ikut gambar bawa alat yang tadi. Nah, silakan untuk kelompok satu mau presentasi. Silakan. Tolong cermati, dengarkan. Apabila ada prosedur yang tidak sesuai yang dibuat oleh kelompok lain, silakan boleh tambahkan atau terserah nanti mana yang terbaik. Tidak apa-apa. So, silakan dimulai nanti yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Ya, so, berikan apa ke depan. So, silakan. Ya. Oh, semuanya apa-apa. Ya, ini adalah hasil dari kelompok satu. Silakan presentasi. Berjejer. Tengah-tengah bicara. Boleh dimulai. Terima. Yang lain dengarkan. Ya. Perkenalkan satu-satu namanya. Dari paling sebelah kiri. Adri. Alhamdulillah pelajaran telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan diminta doa kembali oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai.